Ini Putri rekam ya, untuk nanti dimasukkan ke Skalsa juga. Mbak Kinanti nanti melihat nama-nama yang hadir ya, terus nanti kirimkan ke Putri ya, Mbak Kinanti. Halo Kinanti. Ya, silakan kelompok 1. Udah bisa belum ini? Belum. Kan habis milih, terus bawahnya ada tulisan share, Mas. Kan udah Bagaimana, milih Bu? PPT. Ya, tadi kan udah ngeklik share screen kan. Terus habis itu milih PPT-nya. Setelah PPT dipilih, baru ada tulisan share gitu. Oh iya, siap. Yuk. Lagi presentasi. Oh iya, Bu, maaf sebelumnya kami mah kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Kelompok 1? Siapa kelompok 1? Kelompok 1 kurang tahu. Oh, yuk silakan kelompok 1. Karena pakai Zoom waktunya terbatas. Yuk, silakan. Yuk, kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Meliana Putri, Hoyrunisa, Andi Toro, dan Erita. Mempresentasikan tentang karsinogenesis dan neoplasma. Karsinogenesis adalah proses yang normal sel yang ditransformasikan ke dalam sel-sel kanker. Karsinogenesis ini disebabkan oleh mutasi dari bahan genetik dari sel normal. Yang normal upset, keseimbangan antara proliferasi sel dan kematian. Hasil ini tak terkendalikan. Divisi sel dan evolusi sel mereka oleh terseleksi alam dalam tubuh. Neoplasma. Neoplasia secara harfiah berarti proses pertumbuhan baru, dan suatu pertumbuhan baru disebut neoplasma. Kata tumor semua diterapkan untuk pembengkakan akibat peradangan. Neoplasma juga dapat memicu pembengkakan, tetapi setelah beberapa lama, pemakaian tumor untuk merangsang hal selain neoplasma mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, kata ini sekarang berarti neoplasma. Mekanisme karsiogenesis. Tahapan inisiasi. Pada tahap inisiasi atau tahap terbentuknya sel kanker awal, terjadi perubahan genetik dalam sel somatik. Sel inisiasi normal melalui proses mutasi dan masuk ke mekanisme perkembangan menjadi sel tidak normal. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel sekitarnya. Perubahan ini mengaktifasi gen pertumbuhan dengan menghambatkan penahan. Tahap ini terjadi dalam beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Tahap promosi merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui pembelahan dan berinteraksi melalui komunikasi antar sel. Menstimulasi sitogenik, faktor diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi, dan merupakan awal pertumbuhan praneoplastik. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama, bahkan beberapa tahun. Senyawa yang merangsang pembelahan sel disebut promotor, atur epigenetik karsinogen. Tahapan progresi pada tahap ini terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon baru, sel-sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, bersifat invasif, menyerang jaringan sekitar, dan peningkatan potensi metastasis atau menyebar ke tempat lain. Jika tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh atau menimbulkan keluhan. Tahapan ini berjalan lebih cepat. Mekanisme neoplasma. Invasi lokal. Tumor jinak tahap berada di tempatnya, berasal tidak memiliki kemampuan menginvasi atau menyebar ke tempat yang jauh, seperti kanker. Contohnya, fibroma dan adenom berkembang secara lambat. Membentuk kapsul fibrosa yang memisahkan dari jaringan pejamu. Kapsul ini mungkin berasal dari stroma. Jaringan asal karena sel parenkim mengalami atrofi akibat tekanan tumor yang membesar. Tidak semua neoplasma jinak memiliki kapsul. Metastasis. Metastasis menunjukkan terbentuknya implan sekunder yang terpisah dari tumor primer, mungkin di jaringan yang jauh, dibandingkan ciri-ciri neoplastik lainnya. Kemampuan invasi dan metastasis menunjukkan secara pasti suatu neoplasma bersifat ganas.
Namun tidak semua kanker memiliki kemampuan sel bermetasis yang setara. Secara umum, semakin anaplastik dan besar neoplasma primernya, semakin besar kemungkinan metasis. Namun, kanker yang sangat kecil juga dapat mengakibatkan metastasis dan sebaliknya. Kanker yang besar mungkin belum tentu menyebar saat ditemukan. Klasifikasi neoplasma. Tumor jinak atau beligna. Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai simpal kapsul. Tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak pada umumnya dapat disembuhkan dengan sempurna, kecuali yang mensekresi hormon atau yang terletak pada tempat yang sangat penting, misalnya di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan paraplegia atau pada saraf otak yang menekan jaringan otak. Tumor ganas atau maligna. Tumor ganas pada tumbuh cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Di samping itu, dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah dan dapat menimbulkan kematian. Tumor intermediat. Di antara dua kelompok, terdapat segolongan tumor yang memiliki sifat invasif lokal, tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor yang agresif, lokal, atau tumor ganas berderajat rendah. Sebagai contoh ialah karsinoma sel basah kulit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Meliana Putri. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan sekarang, tapi menjawabnya nanti. Silakan, yuk. Ayo, belum ada? Kalau belum, Putri lanjut dulu ya ke kelompok 2. Silakan Mas, siapa tadi? Restu ya? Mas Restu Maulana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, sebelumnya untuk pengseringan itu di raise hand kan, terus di share itu masih di disable Bu di pengaturannya. Oh Jadi gitu hostnya ya. itu masih di disable. Terus saya harus Jadi nggak ngeklik bisa apa di ya? share. Oh yaudah ya, ininya kalian dulu aja ya, silakan. Jadi masih kayak tadi aja nggak apa-apa Bu.
Restu hilang sinyal apa? Ya, Restu sinyalnya hilang. Kayaknya iya, Bu. Oh, ada kelompok lain yang mau menggantikan? Bukan kelompok lain, maaf, anggota kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berhubung karena koneksinya Restu lagi error, saya Ya. di Saji Wahyu Ningtyas akan menggantikan presentasi yang tadinya akan dibawakan oleh Restu. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai karsinogenesis dan neoplasma. Anggota kelompok kami terdapat Asa Dwi Oktavia, Diana Vikasari, Dwi Saji Wahyu Ningtyas, Konita Hanifah, dan Restu Maulana. Untuk tahap pengenalannya, kita akan ke neoplasma. Apa sih yang dimaksud dengan neoplasma? Jadi neoplasma itu adalah pertumbuhan abnormal, tetapi bukan kanker, yang mungkin terjadi di berbagai bagian tubuh. Kata neoplasma berasal dari kata Yunani, yaitu neo yang berarti baru, dan plasma yang berarti pembentukan. Dengan demikian, berkaitan dengan pertumbuhan abnormal jaringan baru, neoplasma lebih sering disebut sebagai tumor. Namun karena diklasifikasikan bersifat jinak, neoplasma tidak menyebabkan kanker seperti tumor prakanker atau ganas. Neoplasma atau tumor juga dikenal dengan nama nodul atau massa, tergantung pada ukurannya. Nodul adalah neoplasma yang berukuran kurang dari 20 mm, sedangkan massa setidaknya berukuran 20 mm. Kemudian untuk klasifikasi neoplasma, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada klasifikasi atas dasar sifat biologik tumor. Yang kedua adalah klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan histogenesis. Untuk yang klasifikasi pertama, klasifikasi atas dasar sifat biologik tumor, itu dibedakan menjadi tiga atas tumor jinak, tumor ganas derajat rendah, dan tumor ganas. Untuk sifat pertumbuhannya, tumor jinak lebih lambat. Kemudian untuk tumor ganas derajat rendah pertumbuhannya bervariasi, dan untuk tumor ganas pertumbuhannya cepat. Tumbuh infiltratifnya pada tumor jinak tidak, pada tumor ganas derajat rendah lokal, dan untuk tumor ganas tumbuh infiltratifnya infiltratif. Kemudian untuk kemampuan metastasisnya pada tumor jinak tidak ada. Tumor ganas derajat rendah, metastasisnya rendah, dan untuk tumor ganas metastasisnya tinggi. Pengobatannya tumor jinak eksisi, tumor ganas derajat rendah aksisi luas, dan tumor ganas eksisi luas. Angka kesembuhan
setelah operasi pada tumor jinak itu angka kesembuhannya tinggi. Pada tumor ganas derajat rendah, angka kesembuhannya cenderung residif, dan untuk tumor ganas buruk. Selanjutnya ke klasifikasi atas dasar sel atau jaringan. Yang pertama ada neoplasma berasal sel titopen. Sel titopen ialah sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel. Kemudian selanjutnya ada tumor sel embrional pluripoten. Sel embrional dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel dan berbagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Yang ketiga, tumor sel berdiferensiasi jenis sel dewasa yang berdiferensiasi. Terdapat dalam bentuk sel alat-alat tubuh pada kehidupan postnatal. Untuk sifatnya, ini dibedakan menjadi 4. Sifat tumor yang pertama adalah diferensiasi dan anaplasia, yang kedua derajat pertumbuhan, yang ketiga invasi lokal, yang keempat metastasis atau penyebaran. Penyebab dari pertumbuhan kanker, yang pertama adalah disebabkan oleh karsinogen kimia. Contohnya adalah polisilik, aromatik hidrokarbon, dan aromatik amin. Kemudian penyebab yang kedua karena radiasi, contohnya seperti sinar X, yaitu radiasi ionisasi, dan radiasi non-ionisasi seperti sinar UV. Penyebab yang ketiga adalah virus, yang keempat faktor genetik, dan yang kelima faktor psikogenetik. Selanjutnya membahas mengenai karsinogenesis. Karsinogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel kanker yang patogenesisnya secara molekuler, merupakan penyakit genetik. Proses ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang menyerang tubuh secara bertahap. Tahapan-tahapan ini dibedakan menjadi tiga fase. Yang pertama, ada fase inisiasi, yang kedua fase promosi, dan yang ketiga fase progresi. Fase inisiasi ini berlangsung cepat. Karsinogen kimia misalnya golongan alkylating dapat langsung menyerang tepat dalam molekul yang banyak elektronnya. Disebut karsinogen nukleofilik. Adapun tempat yang diserang adalah asam nukleat, DNA atau RNA, atau protein dalam sel terutama di atom nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kemudian yang kedua ada fase promosi. Promosi adalah fase yang menyebabkan sel terinisiasi berkembang menjadi sel preneoplasma oleh stimulus zat lain atau promotor. Kemudian fase yang ketiga ada progresi. Fase ini berlangsung berbulan-bulan. Pada fase ini, sel neoplasma dalam stadium metaplasia berkembang progresif menjadi stadium displasma sebelum menjadi neoplasma. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip Mbak Dwi Saji. Oke, selanjutnya silakan. Tinggal sesi diskusi. Boleh ke kelompok 1 maupun kelompok 2. Oh ya, maaf sebelum ke situ Putri mau ngasih masukan dulu. Putri kan belum bisa melihat PPT ya, bukan ngasih masukan. Nanti PPT yang diupload di Skalsa belum ada kantong tugasnya, nanti Putri buatkan. Untuk PPT yang diupload di Skalsa, aturan mainnya PPT itu kepanjangannya apa sih? PowerPoint ya. Jadi ketika presentasi sampaikan yang penting, oke. Sehingga tampilan dari per slide, satu slide itu maksimal 8 baris. Mudeng ya. Satu slide itu 8 baris. Terus lebih bagus lagi jika ditambah gambar. Ya, nanti Putri menilai PPT-nya dari yang sudah diupload. Begitu ya. Terus selanjutnya adalah
untuk minggu depan, kelompok 3-4, kita kan harusnya hari Selasa ya presentasi. Putri Selasa ada kegiatan sehingga kita ganti menjadi hari Rabu. Untuk jamnya kemungkinan sama ya, kelas A jam 8 sampai jam 9, kelas B sekitar jam 9 sampai jam 10. Tadi telat karena memang kelas A mulainya juga terlambat dan ada beberapa yang tadi banyak pertanyaan. Begitu ya? Oke, silakan yuk. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada pertanyaan? Lumayan loh, yang bertanya dapat tambahan nilai, yang menjawab juga tambahan nilai. Ayo, silakan. Tuh, baru mau bertanya baru di chat, tapi nggak ada suaranya katanya, Bu. Oh, bentar. Tinggal mood-nya diinikan kan, Wong Putri nggak ngatur kok. Ya, coba. Sudah, Bu, tapi speakernya tidak bisa. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oh iya. Nah, Nama saya ya, Arun silakan. Hidayatun, Bu. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disebutkan neoplasma itu ada 2 yang termasuk tumor jinak dan tumor ganas. Apakah pada tumor jinak harus dilakukan tindakan seperti operasi untuk pengangkatannya? Bila dioperasi, bagaimana dengan angka kekambuhannya sendiri pada tumor jinak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Arum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 mau dijawab dulu apa gimana? Apa sambil nunggu pertanyaan ya? Silakan. Pertanyaannya boleh diulang, Bu, soalnya nggak jelas oke. tadi suaranya kerebek-kerebek. Pertanyaannya, untuk tumor jinak, jika sudah dilakukan tindakan operasi, apakah bisa kambuh lagi? Mudeng ya? Mudeng, Bu. Ya. Halo ya, gimana? Aku masih presentasi. Iya. Oh, iya. Ya. Terus nih, oh iya bentar, ini lagi ini nih.
Mau langsung dijawab atau Mbok ada pertanyaan yang lain? Silakan ya. Ya. Delta. Yo, Mbok ada pertanyaan lagi? Maaf Bu, saya Restu Maulana ingin menjawab pertanyaan tadi mengenai Dari Arum ya. iya, Ya. tumor jinak jika sudah dioperasi apakah bisa tumbuh kembali? Kembali ke pengertian tumor ini kan, tumor ini secara umum bisa dikategorikan menjadi jinak dan juga ganas. Kan penggolongan ini bisa ditentukan berdasarkan jenis selnya, progresivitasnya, dan berbagai faktor lainnya. Masing-masing dari tumor ini juga kan memiliki faktor pencetus dan kemungkinan berkambuhan tersendiri yang bisa sangat bervariasi gitu kan. Kebanyakan pertumbuhan tumor jinak dipengaruhi kuat oleh faktor genetik. Kondisi ini kerap menyebabkan tumor untuk tumbuh kembali meski telah mendapat penanganan, termasuk dengan cara operasi. Namun, kembali lagi, seberapa besar kemungkinan tumor jinak itu untuk tumbuh kembali tentu tergantung dari jenis tumor yang dari jenis tumor itu sendiri. Sebagai contoh kan lipoma atau tumor jinak yang berasal dari sel lemak di kulit memiliki potensi kekambuhan sekitar antara 3 hingga 62,5% setelah mendapat penanganan. Jadi sedangkan fibroadenoma mamae atau tumor jinak yang berasal dari sel parenkim payudara memiliki potensi kekambuhan sekitar 34% setelah mendapat penanganan. Jenis tumor jinak lainnya tentu memiliki potensi kekambuhan yang berbeda. Jadi tumor jinak juga masih ada potensi untuk kambuh kembali tergantung dari seberapa besar penanganannya. Jadi jika tumor tersebut pengangkatannya tidak semua ya pasti untuk kambuh kembalinya pasti sangat besar gitu. Sekian Bu. Ya, oke, terima kasih Restu. Begitu ya, Arum. Saya juga setuju dengan jawaban Restu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, sambil menunggu foto pertanyaan kita sesi foto dulu ya untuk dokumentasi. Slide 1 dulu. Ya,
Slide 1, senyum ya. 1, 2, 3. Saya ulangi, 1, 2, 3. Sip. Slide 2. Slide 2 itu ada Asmi, Fiona, Ferenisa, Restu, Ines, Siti Muawana, Dwi Saji, Safira, Etika, Vidya, Kinanti, ada nama Lenovo, namanya belum diganti tuh. Rizky, Anissa, Vera, Intan, Gania, siapa? Arum. Ya, foto ya. 1, 2, 3. Cantik dan ganteng. Oke, yuk pertanyaan. Silakan lanjut lagi. Ayo guys. Ya, oke. Nanti dari Putri akan ada penjelasan PPT audio tentang karsinogenesis. Terus nanti juga ada tambahan-tambahan materi. Yang perlu dipahami adalah terkait dengan kondisi normalnya dulu, bahwa sel itu normalnya dia akan membelah, tapi nanti dia akan regenerasi, akan mati, akan mengalami apoptosis atau kematian sel, dan akan digantikan oleh sel yang baru. Sementara kalau cancer itu selnya tumbuh terus, tidak terkontrol, tanpa tujuan, tanpa batas, tanpa kendali. Itu yang disebut sebagai sel kanker. Jadi nek kalian hidup tanpa tujuan itu kayak sel kanker. Jangan sampai ya. Terus selanjutnya nanti juga akan dijelaskan di slide terkait dengan staging stage untuk cancer. Terus selanjutnya yang perlu dipahami juga adalah tentang proses tadi yang Putri bilang, proses karsinogenesis dari yang tadi Dwi Saji jelaskan ya, dari mulai inisiasi, promosi, sama progresi. Jadi mungkin semuanya dari kita sudah ada di tahap inisiasi. Jadi sudah ada sel yang dia tumbuh tidak normal, tapi dia nanti bisa kembali lagi, asal kita menghindari pencetus, menghindari faktor resiko. Tidak maam yang bakar-bakaran. Ketika pun saya makan yang bakar-bakaran, karena tadi ya yang bakar-bakaran juga bisa menyebabkan kanker. Saya menghindari itu. Ketika pun saya makan bakar-bakaran, saya juga harus makan makanan yang mengandung antioksidan. Ya, sayurannya juga harus dimakan. Kalau misalnya kalian beli ayam bakar kan pasti ada sayurannya kan. Nah, itu sebagai antioksidannya itu juga harus dimakan. Mudeng ya. Dan yang namanya tadi tahap inisiasi, promosi itu bukan yang sehari 2 hari, itu tuh berpuluh-puluh tahun, bisa 10 sampai 20 tahun. Jadi ibaratnya kalian merokoknya sekarang, itu sekarang ya, 20 tahun lagi setelah kalian punya anak besar, barulah muncul si kanker paru-paru. Sekarang nggak pernah makan sayur, 20 tahun kemudian barulah kanker usus. Gitu ya, jadi bukan yang hari ini merokok, besoknya kanker, itu enggak. Tapi itu proses yang lama, 10 sampai 20. Dan mungkin dari kita tadi yang Putri bilang, kita ada di tahap inisiasi. Asal kita bisa menghindari pencetus, pola hidup sehat, ya otomatis si sel tadi akan kembali menjadi normal. Begitu ya penjelasan tambahan dari Putri. Yuk. Maaf Bu, sebelumnya ini teman-teman nge-WA pada ada yang mau masuk, katanya belum dikonfirmasi. Udah kok, udah di-admit. Sudah ada 39 kan ini? Baik Bu. Yuk, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Putri langsung rekaman materi, nanti diupload di Skalsa ya. Begitu ya. Baik Bu. Ya, oke. Terima kasih. Jaga kesehatan, Iya, Bu. rajin cuci tangan, jaga masker, tetap
tetap jaga jarak sama ini ya, rumah pokoknya bikin jahe, kunyit yang direbus gampang kok. Itu tuh benar-benar meningkatkan sistem imun ya, rajin. Maksudnya kalian bikin kayak gitu, terus untuk keluarga kalian kan akhirnya jadi insya Allah sehat semua. Sehingga harapannya pandemi COVID ini bisa berakhir, nanti kita bisa ketemu offline. Ya, nih kayak Putri nih, bikin sendiri nih. Ya, kesehatan. Oke, saya rasa itu dari Putri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.